Halo Kasadayana, perkenalkan nama Abdi Kenneth Kapral Johansen, biasa disebut Kenneth. Abdi di SMA Pangudi 22 Celsius, ayeuna nuju kelas 12. Abdi gaduh cita-cita janten psikolog sama Abdi hoyong ngabantosen sejalma pikeun ngarangsekeun masalah kahidupana. Dina video ieu kuring ngayakeun wawancara sareng psikolog klinis anu namina Hani Kumala. Janten nikmati nonton videona. Selamat siang Kak, perkenalkan nama saya Kenneth Rafael Johansen. Saya dari Sekolah Pangudi 2 Celsius. Nah, kali ini saya ingin mewawancari Kakak nih tentang Kakak sebagai seorang psikolog klinis ya Kak? Oke. Untuk pertama-tama bisa Kakak izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, iya kenalin namaku Hani Kumala, aku psikolog klinis lulusan dari Atmajaya tahun 2018. Nah Kak, sebelum itu saya dengar-dengar nih Kak, kalau Kakak katanya ingin ngambil jurusan S3 psikolog kembali nih Kak. Itu apa benar Kak? Kalau S3-nya psikologi enggak sih, aku medical research, tapi iya aku mau S3. S3. Gitu. Ngomong-ngomong tuh Kak, ngambil untuk kelanjutan pendidikannya itu di mana Kak? Rencananya di Jerman. Di Jerman. Di universitas apa Kak? LFU, Ludwig Maximilian Universität, whatever, susah namanya, LFU. Oke Kak, saya kan juga ingin menjadi seorang psikolog nih Kak, karena ada suatu kayak panggilan hidup lah untuk menjadi seorang psikolog. Nah, pertanyaan saya nih Kak, alasan Kakak mendalami dunia psikolog ini begitu dalam Kak sampai ngambil S2 gitu? Soalnya kan kita tahu kalau sebenarnya psikolog nih ada stereotip kalau orang yang masuk psikolog tuh ngurusin masalah orang lain gitu hidupnya. Apa sih alasan Kakak ingin mengambil psikolog gitu dan menjadi psikolog? Sama kayak kamu bilang kali ya, kalau kita bilang panggilan itu aku ngerasa aku terpanggil gitu. Jadi memang nggak semua orang bisa ya, maksudku setiap orang punya panggilan spesifik dalam hidupnya. Jadi aku merasa itu panggilan dan memang aku berminat aja di bidang itu. Dan kita sering bercandanya psikolog itu sambil rawat jalan kan sebenarnya. Iya, rawat jalan sih. Rawat jalan diri sendiri. Kan Kakak nih psikolog tuh kan pekerjaannya tuh yang seperti yang tadi kita bilang, kalau membantu orang lain untuk menyelesaikan apa yang ada dalam hidupnya itu, apa yang menjadi pergumulan hidupnya. Pasti pasti jika kita membantu orang lain tuh pasti ada rasa suka dan dukanya nih Kak. Ngomong-ngomong tentang suka duka, apa sih suka duka yang Kakak alami selama menjadi seorang psikolog gitu? Suka duka, mungkin dukanya kadang kita tetap perlu bisa berpenampilan baik-baik aja gitu ya, di saat nggak baik-baik aja. Pernah satu kali, karena online waktu itu di rumah kondisinya kan, 5 menit sebelum sesi itu aku habis adu mulut lah sama orang rumah tuh. Oh iya, aduh. Gitu. Nggak 1 menit sebelumnya kayak gitu, tapi aku udah harus masuk tuh sesi misalnya jam 4 sore gitu. Udah ntar gitu, ngomongin ntar aja, terus aku langsung masuk, nyalain laptop. Halo, selamat sore gitu. Maksud aku orang kan kadang butuh waktu dulu gitu, ya beberapa jam, ini kan nggak bisa. Plok pas banget, dan itu karena memang cukup kaget gitu. Jadi 2 menit pertama si klienku ngomong, aku cuma ngeliatin mukanya, tapi aku sebenarnya nggak nyimak dia karena aku lagi berusaha kayak tentangin diri ya. fokus lah. Jadi 2 menit pertama ngomongnya dia tuh aku kayak tadi dia ngomong apa? Ngeblank ya. Ngeblank. Tapi itu sih menurut aku pengalaman yang wow gitu. Terus kalau sukanya ya ketika dapat kabar dari klienku, kayak ada kemarin satu klienku, dia berhasil nulis buku. Jadi waktu dia nulis buku itu dia minta aku jadi editornya kan. Jadi aku bacain editornya dia, jadi bukunya dia, terus bukunya udah terbit, dia kirim. Dan buat aku tuh menyentuh banget, dia tulis di kartu, Kak, thank you. Tadinya aku hanya berencana hidup sampai usia 21. Tapi sekarang aku bisa sampai di titik ini, aku nulis buku. Itu buat aku kayak, oh Tuhan thank you ya gitu. Buat aku tuh tersentuh banget dengan yang kayak gitu. Tahu mereka yang tadinya mau tidak melanjutkan hidup, tapi kemudian melanjutkan hidup. Itu sih buat aku kesenangan, kebahagiaan yang wow gitu. Emang kalau kita berhasil menolong orang yang sedang mengalami masalah tuh kayak rasanya wow gitu, ada perasaan yang berbeda gitu. Kalau kita berhasil menjadi salah satu orang yang ada dalam hidupnya untuk menyelesaikan apa yang dia hadapi gitu. Nah Kak, kan kita tahu sendiri kalau dunia psikolog ini nih sedang berkembang nih Kak. Nggak kayak dulu, misalnya saya sendiri mau jadi psikolog tuh dari SD. Tapi kan kok pas zaman SD gitu, jadi psikolog tuh kayaknya jarang banget didengar oleh anak muda gitu. Kadang banyak yang mau jadi polisi, kalau nggak dokter gitu. Nah, saya mau nanya tentang harapan Kakak nih terhadap dunia psikolog khususnya di Indonesia yang sedang mulai berkembang gitu, berkembang besar.
Menurut kakak gimana? Kalau harapanku sih sebenarnya kalau di rumah sakit kan, karena psikologi kan ilmu psikologi, dunia psikologi itu kan baru berkembang ya. Jadi kalau di rumah sakit posisinya tuh kita masih belum, kalau konteksnya di rumah sakit ya, belum semua rumah sakit tuh menyadari pentingnya ada psikolog. Walaupun beberapa rumah sakit aku tahu mereka untuk perpanjangan klinik sekarang sudah butuh harus ada psikolog. Tapi ketika kerja di rumah sakit, kerjasamanya masih belum terlalu enak gitu. Mungkin udah beberapa teman-teman yang di rumah sakit lain udah lebih enak. Tapi di rumah sakit aku kerja, ya ada kesenangannya masing-masing, ada yang oke, masih dianggapnya tuh outsider gitu, belum bagian dari rumah sakit, jadi masih dianggapnya psikolog tamu. Tapi di tempat lain ada yang memang sudah mereka diakui jadi bagian dari rumah sakit itu. Nah harapanku ke depan sih bisa bekerja sama dengan baik ya, psikologi dan psikiatri gitu. Selama ini aku cukup bekerja sama baik dengan psikiater karena aku kenal mereka beberapa, jadi aku balik merujuk, mereka merujuk pasien ke aku pun kalau aku tahu pasienku butuh obat aku rujuk ke mereka. Itu kerjasama cukup baik, cuma belum semua psikiater kayak gitu. Kebanyakan masih psikiater mandang buat apa ke psikolog, dan sebaliknya psikolog pun masih banyak yang antipatik ya, ngapain ke psikiater gitu. Padahal buat aku dua bidang ini kalau bekerja sama lebih optimal. Iya, saling membantu lah, saling melengkapi ya. Oh iya, ngomong-ngomong kan kalau jadi psikolog tuh pasti ketemu banyak orang lah ya, banyak jenis-jenis orang yang berbeda-beda satu sama lain. Ada nggak sih kak klien yang kakak menurut kakak berkesan banget sampai mungkin kakak mendapatkan pelajaran hidup dari kliennya sendiri gitu? Kalau pelajaran hidup aku selalu belajar dari klien-klienku sih, dari pasienku gitu. Kayak barusan aja aku dapat pasien umur 83 gitu kan. Ya aku belajar dari hidupnya dia. Oh oke. Buat aku pembelajaran pribadi gitu tadi kayak iya, setiap orang pasti satu titik mencapai usia itu. Dimana kita perlu belajar mulai menerima bahwa keadaan tubuh tuh udah gak sekuat dulu, udah mulai ada penurunan kayak gitu. Jadi kalau buat aku pelajaran dari pasien ya itu ya. Terus ada orang-orang yang kulihat mereka memilih untuk jadi korban dari masa lalu. Ya aku kan begini karena orang tua aku gini, aku kan begini karena orang tua aku begitu gitu. Tapi di saat yang bersamaan aku bisa melihat juga mereka yang memutuskan tidak mau jadi korban. Oke, masa laluku orang tua aku begini, tapi aku sekarang menjadi orang yang berbeda gitu. Itu yang buat aku pembelajaran yang berarti bahwa masa lalu semua orang buruk, tapi masa depan itu kita yang pilih gitu. Jadi buat aku tuh gemes banget sebenarnya kalau dapat klien yang iya tapi kan aku kan dulu oke, gitu. Ya, semuanya kembali ke pilihan diri sendiri ya. Iya. Orang mau datang ke psikolog juga, kita cuma jadi pendamping doang gitu. Yang menentukan adalah mereka juga gitu. Iya. Tadi makanya aku banyak membantu mereka menemukan keberdayaan. Tapi akhirnya mereka mau nggak sih nemuin itu gitu. Dan kalau mereka ketemu mereka mau pakai nggak? Karena gini, aku tuh percaya bahwa setiap orang sebenarnya punya keberdayaan diri gitu. Bukan orang lemah yang nggak bisa, tapi seringnya orang tidak menyadari hal itu gitu. Terima kasih kak dari saya. Sama-sama. Terima kasih atas wawancaranya hari ini. Thank you. Help them get back on their feet. That is my job. Saving them from darkness, brings them to the light. That is my job as a psychology. Get them out of trouble. That is my job. Help them get back on their feet. That is my job. Saving them from darkness, brings them to the light. That is my job as a psychology. That is my job as a psychology. 在于一些医院经验的面试后，我决定选择心理学。作为我的专业，我未来的目标是成为一个能够帮助建设解救问题的人，因为这是我自己的骄傲，这样我就会让他们感受到内心的恐惧或压力，让他们成为积极思考、冷静的人。